Yago memelototi Qin Yichen. Jika dia bisa membunuh seseorang dengan matanya, maka Qin Yichen dapat yakin bahwa dia telah hancur berkeping-keping sekarang. Sangat disayangkan bahwa mata tidak dapat membunuh seseorang, terutama ketika ada kesenjangan besar antara kekuatan kedua belah pihak. Qin Yichen sama sekali tidak memperhatikan Yago di depannya, dan membiarkannya melampiaskan amarahnya di sini. Setelah menyesap perlahan, Qin Yichen bangkit, menepuk debu di pakaiannya, dan berjalan keluar halaman. Apa yang kamu pikir itu urusanmu? Jangan tunda aku minum. Kalimat ini benar-benar sesuai dengan sikap pemabuk tua itu. Meskipun hati Yago penuh amarah, Yago masih jelas merasakan ancaman di balik kalimat ini. Setelah Qin Yichen meninggalkan halaman, Yago membanting tinjunya ke meja di sebelahnya, dan meja itu langsung hancur berkeping-keping. Setelah kemarahan seperti itu, Yago secara bertahap sadar kembali. Dia mengeluarkan beberapa sumber daya dari tangannya dan meletakkannya di tepi meja, dan meninggalkan sebuah surat. Efeknya adalah ucapan sembrono, dan kemudian dia pergi dari sini bersama bawahannya. Yago tahu betul bahwa pecandu alkohol tua ini sangat kuat, dan jika dia tidak bisa menyinggung perasaannya, dia tidak boleh menyinggung perasaannya. Kemarahan Fang Chai adalah karena dia benar-benar tidak tahan dengan provokasi Qin Yichen, dan permintaan maafnya adalah rasionalitasnya. Rasionalitas dan pemahaman umum ini adalah alasan mengapa Yago tidak membuat masalah besar setelah dia merebut kekuatan keluarga Ya. Akar penyebab gerakan. Karena Yago sangat berpotensi untuk menjadi sebuah keluarga, maka mereka yang mau mengikutinya adalah semua karena mereka percaya pada rasionalitas Yago, yang dapat memberikan manfaat yang lebih banyak dan lebih besar. Jauh lebih banyak dari apa yang dapat diberikan oleh keluarga Ya kepada mereka sekarang. Dengan kepergian Yago, masalah ini tampaknya telah berakhir. Tapi sepertinya tidak berakhir di situ. Yago kembali ke rumah Ya, langsung menuju ke dinding halaman, dan melirik kedua pelayan yang bertugas di sini. Apakah ada orang yang menyelinap ke sini di kuil penguasa cahaya sebelumnya? Dalam perjalanan kembali, Yago merasa seolah-olah dia telah melewatkan sesuatu, tetapi dia tidak tahu apa yang dia lewatkan. Tetapi setelah beberapa saat ragu-ragu, dia memutuskan untuk pergi ke inti dirinya untuk memeriksanya. Di depan Yago hanyalah tembok biasa, dan tidak ada yang bertugas. Dua orang yang bertugas adalah seluruh halaman, posisi penjaga paling umum di seluruh keluarga Ya. Orang biasa tidak akan peduli dengan tembok seperti itu sama sekali. Tidak ada yang akan mengira bahwa dua orang yang berjaga di sini dan melakukan pekerjaan terendah ini sebenarnya adalah orang kepercayaan Yago. Keduanya menggelengkan kepala. Tuan Hui, tidak ada seorang pun yang lewat di sini, dan bahaya serta tanda-tanda di sepanjang jalan belum tersentuh. Yago mengangguk, dan baru kemudian melangkahi dinding pintu masuk. Melihat lorong gelap di pintu masuk, Yago menaburkan segenggam tanah mengambang di tanah. Ini setara dengan memberi tempat itu lapisan asuransi tambahan. Meskipun tidak dapat mencegah lawan untuk mengganggu, ia dapat menemukan jejak lawan sesegera mungkin setelah diganggu. Mungkin aku terlalu memikirkannya. Melihat jebakan yang tidak berubah sedikit pun, Yago menggelengkan kepalanya dengan bingung. Tapi tidak peduli bagaimana dia mencoba menjelaskannya, perasaan itu tetap ada, seperti mimpi buruk yang menghantui. Saat Yago memasuki ruang ini, sinar matahari yang cerah tiba-tiba turun, dan Yago mengangkat matanya dan melihat sekeliling. Ada pegunungan hijau dan perairan hijau di sini, dan masih banyak kroni saya yang berlatih dan berlatih. Bakat orang-orang ini sebenarnya sangat terbatas, dan mereka hanya dapat menebus sebagian dari mereka melalui kerja keras. Tetapi meskipun demikian, peran yang dapat mereka mainkan masih terbatas. Adapun mengapa mereka bersedia memberikan kesetiaan kepada Yago, itu hanya karena Yago akan memberi mereka perlakuan adil. Tidak peduli seberapa buruknya, layani Yago, dan setelah kematiannya sendiri, tidak perlu khawatir. Ketika beberapa orang melihat Yago datang, mereka buru-buru melangkah maju untuk memberi hormat dan mengobrol sebentar. Yago kesal hari ini, jadi dia tidak berbicara dengan mereka dan berkata dengan santai. Mari kita semua terus berlatih. Bisakah seseorang masuk ke tempat ini hari ini? Semua orang menggelengkan kepala. Tuan, Anda dapat yakin. Ada begitu banyak dari kita di sini. Jika ada yang datang ke sini, kita harus menjadi yang pertama mengetahuinya. Dengan begitu banyak mata, tidak ada yang bisa melarikan diri. Baru kemudian Yago mengangguk, pikirannya berubah menjadi angin, dan menyapu langsung ke bagian terdalam dari ruang ini. Di sebuah gubuk jerami kecil, berbagai hal ditempatkan dengan rapi, dan berbagai perintah dikeluarkan tentang dia. Ini bukan untuk dipamerkan Yago, tetapi kebiasaannya di tahun-tahun awal. Setelah membuat keputusan, dia akan mencatat keputusan pada saat itu, dan kemudian mencoba mencari kekurangannya setelah masalah selesai. Refleksi seperti itu sulit dilihat pada orang lain. Tapi Yago melakukannya, dan bersikeras selama beberapa dekade, yang memungkinkan dia untuk tidak mengatakan sesuatu yang kasar kepada Qin Yichen dalam kemarahannya. Dia juga tidak melakukan sesuatu yang berlebihan padanya. Yago melihat catatan di depannya dengan ringan, tidak mengatakan apa-apa, dan menggelengkan kepalanya diam-diam. Kejadian hari ini sangat aneh.
Aku selalu merasa seperti ditipu. Tapi di mana itu? Yago mengerutkan kening, menggigit bibirnya, mengerutkan kening pada catatan yang tak terhitung jumlahnya di depannya dan merenung, mencoba mencari tahu masalah-masalah ini. Tapi tidak peduli apa yang dia pikirkan, semuanya hanya bisa menebak, bukan fakta yang pasti. Tepat ketika dia menebak bahwa kuil penguasa cahaya diam-diam telah menjemput Yali dan lelaki tua itu, tetapi tidak dapat menemukan bukti untuk bersaksi. Dalam kognisi Yago, semuanya tampak berubah menjadi kabut, menyelimutinya dalam-dalam, tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Yago menarik napas dalam-dalam dan menatap kertas di depannya. Di mana masalahnya? Yago masih mengerutkan kening dan berpikir di luar angkasa. Tetapi di kuil penguasa cahaya, Qin Yichen menempatkan Yali dan lelaki tua itu di kamp, dan mengirim pemabuk tua itu pergi dengan sedikit enggan. Aku akan mencarimu untuk minum saat aku bebas. Pemabuk tua itu langsung menatap mata kosong Qin Yichen. Kamu bisa menariknya ke bawah. Tulang-tulang tuaku tidak tahan dengan lemparan Mahkamah Agung. Hanya dengan satu kalimat, semua tujuan Qin Yichen diblokir, dan alkoholik tua itu setidaknya memiliki beberapa kemampuan dalam penglihatannya. Qin Yichen tidak mengatakan apa-apa, hanya tersenyum ringan. Tidak apa-apa, aku hanya mencarimu untuk minum. Pecandu alkohol tua itu melambaikan tangannya lagi dan lagi. Minum denganmu sekali. Aku khawatir aku tidak perlu pergi ke Mahkamah Agung untuk minum berkali-kali. Lupakan saja. Aku sudah terbiasa dengan waktu luang lelaki tua itu, jadi tolong jangan mempermalukanku lagi. Setelah sedikit jeda, pecandu alkohol tua itu menarik tawa di wajahnya dan menatap ke langit. Aku mengerti kebaikan Lord of Light, tapi aku benar-benar tidak ingin berpartisipasi.